Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Afifah, mahasiswi Prodi PGMI semester 3 Unit 2 di IAIN Lengsa. Nah, di video kali ini saya akan mendongeng sedikit tentang cerita kata yang sombong untuk memenuhi mata kuliah dari pelajaran apresiasi bahasa dan sastra. Di tengah padang rumput yang luas, terdapat sebuah kolam yang dihuni beribu-ribu kata. Di antara ribuan kata tersebut, ada seekor anak kata yang bernama Kemo. Kemo adalah anak kata yang paling besar serta paling kuat di antara kata-kata yang lain. Karena kelebihannya itu, Kemo merasa sangat sombong. Dia merasa tidak ada kata yang lain yang bisa menandinginya. Kakak Kemo sudah sering menasihati Kemo agar tidak berperilaku sombong terhadap teman-temannya. Tapi semua yang kakaknya bilang itu tidak sama sekali didengarnya. Karena kesombongannya, akhirnya Kemo dijauhi oleh teman-temannya sehingga dia tidak lagi memiliki seorang teman. Pada suatu pagi, Kemo berlatih melompat di padang rumput. Ketika itu juga ada seekor anak sapi yang sedang bermain di situ. Sesekali, anak sapi tersebut mendekati ibunya untuk meminum susu sapi dari ibunya. Anak sapi ini bergembira sekali. Dia berlari-lari sambil menyegok rumput yang segar. Secara tidak sengaja, lidah anak sapi itu dijulurkan dan terkena di tubuh Kemo. Berani sekali makhluk seperti ini mengusikku, kata Kemo dengan perasaan marah sambil coba menjauhi anak sapi tersebut dan kembali ke kolamnya. Sambil terengah-engah, Kemo sampai di tepi kolam. Melihat Kemo yang kelihatannya sangat capek, kawan-kawannya tampak sangat heran. Ia pun berkata, "Hai Kemo, mengapa kamu terengah-engah? Mukamu juga kelihatannya sangat pucat sekali." Lalu Kemo menjawab, "Tidak apa-apa, aku hanya cemas saja. Lihatlah, di tengah padang rumput itu, aku tidak tahu ada makhluk apa itu. Tapi makhluk itu sangat sombong. Makhluk itu hendak memakan aku." Kakaknya yang mendengar percakapan mereka lalu berkata, "Makhluk itu adalah anak sapi. Sepengetahuan kakak, anak sapi tidak jahat. Mereka memang biasa dilepaskan di padang rumput setiap pagi." Lalu Kemo pun membantah pernyataan dari kakaknya. "Tidak jahat? Kenapa kakak bisa bilang seperti itu? Saya hampir ditelannya tadi." Kakaknya pun berkata, "Tidak mungkin. Sapi tidak pernah makan kata ataupun ikan, tetapi hanya makan rumput." Lalu Kemo tetap membantah, "Saya tidak percaya pada kakak. Tadi aku dikejarnya dan hampir ditendang olehnya." Lalu Kemo dengan bangganya berkata seperti ini, "Wahai kawan-kawan, aku sebenarnya bisa melawannya dengan menggembungkan diriku." Lalu mereka pun berkata, "Lawan saja Kemo, lawan saja, kamu tentu menang." Kakak Kemo berkata, "Sudahlah Kemo, kamu tidak akan dapat menghadapi sapi itu. Perbuatan kamu berbahaya, hentikan." Berulang kali kakak Kemo menasehatinya, tapi Kemo tidak memperdulikan nasihat kakak Kemo. Kemo pun beranjak pergi ke padang pasir tersebut, lalu menggembungkan dirinya karena dorongan dari teman-temannya. Sebenarnya, teman-teman Kemo sengaja hendak memberi pelajaran pada Kemo yang sombong itu. Mereka pun berkata, "Sedikit lagi Kemo, sedikit lagi, teruskan." Begitulah yang diteriakkan oleh kawan-kawannya. Setelah perut Kemo menggembung dan ia merasa sangat lemas, akhirnya pun dia terjatuh. Perutnya sangat sakit dan perlahan-lahan dikempiskannya. Melihat keadaan adiknya yang lemas, kakak Kemo pun beranjak mendekati Kemo untuk membawa Kemo kembali ke dalam kolam tersebut.
Sesampainya di kolam, Kemo pun tersadar. Untunglah Kemo tidak kenapa-kenapa. Dia sembuh seperti sedia kala. Tetapi sekarang sikapnya sudah berubah. Dia malu dan kesal dengan sikapnya yang sombong. Nah, setelah mendengar dongeng tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh bersikap sombong serta berprasangka buruk kepada orang lain, karena akan merugikan diri kita serta orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian saja video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.